Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus, dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan bahkan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara juga ikut sebar lewat apapun juga, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara semuanya, saya ajak untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah di ibadah minggu ke-22 sesudah Trinitatis 8 November 2020 terambil dari kitab surat kiriman Apostel Paulus kepada Timotius pertama, pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat 7, dan bacaan atau epistel dari kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Diikat oleh topik atau tema tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Dalam bahasa Batak dituliskan parsidohoton nihala Kristen di politik. Saya baca untuk kita. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul dari perikop 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 7 adalah mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Saudara, demikian nats khotbah kita di ibadah minggu ke-22 sesudah Trinitatis tanggal 8 November 2020. Sekali lagi diikat oleh topik atau tema tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Dalam bahasa Batak, parsidohoton nihala Kristen di politik. Saudara, setelah Paulus meninggalkan jemaat Efesus dan meneruskan misi perjalanan pelayanannya di Makedonia berdasarkan Kisah Rasul pasal 19 dan 20, maka Paulus menugaskan Timotius untuk memimpin jemaat Efesus. Banyak persoalan, permasalahan, dan pergumulan yang dihadapi oleh Timotius memimpin jemaat Efesus ini. Yakni, ada persoalan dari dalam dirinya, ada persoalan dari luar dirinya sendiri. Persoalan dari luar diri Timotius itu menyangkut beberapa hal. Apa? Orang Kristen berlatar belakang Yahudi yang ada di Efesus itu selalu mengandalkan ketaatan kepada Taurat, hukum-hukum yang tertulis dalam Perjanjian Lama. Kemudian muncul juga guru-guru palsu, pengajar-pengajar sesat, sebagaimana 1 Timotius pasal 1 ayat 3 dan 4.
Dan di antara anggota jemaat itu banyak yang tidak memelihara perangainya, sikap yang baik dalam hidup sehari-harinya. Goda ngakana sumaradat yang suka mengucapkan kata-kata kotor lah, sebagaimana 1 Timotius 1 ayat 6. Juga banyak di antara jemaat itu yang tidak mau memelihara kekudusan hidupnya. Ya, permainan-permainan kotor dia lakukan. Pembunuh juga ada. Ada yang cabul dan tidak hormat pada orang tua. Itu disebutkan 1 Timotius 1 ayat 9 dan 10. Saudara, sedangkan persoalan yang datangnya dari dalam diri Timotius, ya banyak kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan dari dalam dirinya sendiri. Apa kekurangan kelemahan Timotius? Ya, umurnya pada saat itu masih sangat-sangat muda belia. Sekitar antara 20 sampai 23 tahun. Tentu umur seperti ini secara umum belum memiliki pengalaman, pengetahuan, dan khususnya belum memiliki kepemimpinan atau leadership yang cukup. Padahal dia memimpin suatu jemaat yang besar Efesus. Dan apalagi menghadapi banyak tantangan dan persoalan-persoalan internal dalam jemaat. Perlu memiliki kepemimpinan atau leadership yang cukup. Timotius tidak memilikinya. Dan kelemahan lainnya, Timotius itu sering atau selalu mengalami gangguan kesehatan. Terutama ada penyakit perut yang sudah lama. Pencernaannya sering terganggu. Dan tubuhnya sering lemah. Tertulis dalam 1 Timotius 5 ayat 23. Saudara, semua persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Timotius ini, baik dari dalam atau dari internal dirinya sendiri, maupun dari luar dirinya eksternal, menyebabkan Timotius itu tidak sanggup untuk memimpin jemaat, sehingga sering dia frustrasi, putus asa, madele, mau mundur dari pelayanannya. Kasihan dia. Banyak yang merasa benci kepadanya, banyak yang menganggap dia itu rendah, banyak yang menyepelekan dia. Sesuai dengan 1 Timotius 4 ayat 12. Saudara, semua ini berakibat kepada pelayanan Timotius yang kurang baik. Firman Allah nggak jalan, seret, macet, tidak berkembang. Banyak program jemaat yang terbengkalai dan mandek. Saudara, hal-hal inilah yang mendorong Paulus menulis dan mengirimkan kedua surat kiriman ini, 1 dan 2 Timotius. Sebagai surat penggembalaan, bimbingan, dorongan semangat untuk Timotius agar semangatnya pulih kembali, terbangun kembali, agar tidak frustrasi melayani, tidak putus asa, agar semangat, sukacita, dan damai sejahteranya untuk melayani itu pulih kembali. Apa kata Paulus untuk membangun, mendorong, memulihkan kembali semangat Timotius ini, Bapak Ibu? Apa? Saya sebutkan 5 hal yang disampaikan oleh Paulus. Pertama, kuasailah dirimu dalam segala hal, kata Paulus. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. 2 Timotius 4 ayat 5. Kedua, Paulus mengatakan kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah, karena engkau muda. 1 Timotius 4 ayat 12. Ketiga, Paulus mengatakan, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Banyak belajar, banyak membaca kitab-kitab suci. 1 Timotius 4 ayat 13. Keempat, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Kata Paulus kepada Timotius, jangan lalai, ada karunia yang ada padamu. Pakai 1 Timotius 4 ayat 14. Dan yang kelima, yang paling penting sebagaimana dalam perikop khotbah kita saat ini, Paulus mendorong Timotius bahwa yang pertama-tama yang harus Timotius laksanakan, yang menjadi skala prioritas bagi pelayanan Timotius adalah permohonan doa, partangiangon, tertulis pada ayat 1. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Kata Paulus dalam bahasa Batak, ope, odo si paingotho, naeng maulahonoton parjolo si tutu, pangidoan partangiangon. Itu yang pertama-tama. Saudara, dalam bahasa Inggris dipakai kata first of all. Dalam bahasa Yunani, proton. Artinya,
Tidak boleh ada yang mendahului yang lain. Tidak boleh ada. Doalah yang harus didahulukan. Ini mengandung arti superlatif, perbandingan. Utama, lebih utama, dan terutama di atas. Doa itu di sini terutama yang dilakukan oleh Timotius. Doalah yang terutama. Sebelum melakukan yang lain-lain itu, lakukanlah dulu doa pertanggiangan. Sebelum maju ke perumusan rancangan, apalagi tertulis dalam program, maka doakanlah, pergumulkanlah, tanyakan dulu kepada Tuhan terlebih dahulu, apakah pantas rancangan ini, program ini dilakukan di tengah-tengah gereja dan sebagainya. Jadi doakan dulu, jangan terus lakukan sebelum didoakan. Jangan terus masukkan dia dalam program sebelum didoakan. Jangan okekan sebelum ada jawaban dari Tuhan. Saudara Paulus mengajar Timotius dan semua pejabat pelayan gereja yang ada di Efesus dahulu kala dan bahkan mengajar kita di zaman sekarang ini, zaman now ini. Bahwa pada saat kita menghadapi berbagai ragam pergumulan, permasalahan, tantangan, baik dalam pelayanan, gereja, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam usaha, dalam bisnis, dalam melakukan tiga-tiga, dalam memimpin organisasi masyarakat, memimpin lembaga-lembaga dan sebagainya, maka doalah pekerjaan yang pertama yang harus kita usahakan. Doalah yang mengawali semua kegiatan-kegiatan kita itu. Jangan ada terlebih dahulu mengandalkan kekuatannya, pikirannya, ilmu pengetahuannya yang ada padanya untuk menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan dalam pelayanan kita itu. Jangan ada yang merendahkan, meremehkan apalagi arti, nilai dan kekuatan serta kuasa doa tanggiang itu. Jangan ada yang merasa apalagi sinis, pandang enteng, sepi, dan yang menyepelekan kuasa doa. Doa itulah kekuatan, semangat untuk kita melayani dan melakukan pekerjaan sehari-hari kita. Saudara Paulus mengatakan kepada pimpinan jemaat di Efesus, yakni Timotius, bahwa doa harus mendahului segala-galanya. Semua kegiatan di Huria, baik itu rencana program kerja, pelayanan-pelayanan, bagaimanapun hebatnya dan canggihnya itu, tanpa terlebih dahulu digumuli, terlebih dahulu ditopang oleh kuasa doa, maka semuanya itu tidak akan ada artinya dan tidak akan berjalan dengan baik. Tidak akan jadi berkat. Demikian juga dalam keluarga, dalam diri orang per orang, dalam rencana yang indah-indah dalam keluarga, apakah itu mungkin pernikahan anak atau boru kita, dalam usaha mengembangkan bisnis, mengusahakan kenaikan pangkat jabatan, dan semua proyek-proyek yang hebat dan yang akan dikerjakan dengan susah payah, penuh halu jaun. Semuanya itu akan berujung pada kesia-siaan, kegagalan marisuang kalau tidak ditopang, didahului oleh kuasa doa. Makanya Bapak Ibu, semua pekerjaan sehari-hari kita dan berencana program kerja, pelayanan-pelayanan harus didahului dulu dengan doa. Proses dulu dengan doa. Kerjakan dulu di dalam doa. Makanya Martin Luther juga mengatakan, ora et labora. Martangiang jalan mangula, berdoa dan bekerja. Yang pertama disebut di situ ora, doa, tangiang. Kemudian et labora, sesudah berdoa baru mengulama, kerjakanlah, usahakanlah, proseslah. Inilah juga yang mengingatkan kita semua Bapak Ibu. Jika kita mendapatkan kenaikan pangkat jabatan, usahanya berhasil, diberkati oleh Tuhan sama sekali, jangan semakin menurun doanya, ibadahnya. Jangan jadi semakin tinggal ibadah, semakin mandek doa, karena pekerjaan, karena kesibukan usaha, karena kesibukan kita bertambah, jabatan kita naik pangkat terus, maka tidak ada waktu lagi untuk beribadah, untuk berdoa. Jangan. Bagi waktu kita untuk Tuhan dan untuk pekerjaan, untuk usaha dan lain-lain. Amin Bapak Ibu. Meskipun kita membaca pada ayat 1 ada 4 unsur yang disebutkan oleh Paulus menyangkut doa. Ada permohonan, ada doa, ada syafaat,
ada ucapan syukur. Tetapi semuanya itu bertujuan untuk mengatakan bahwa doalah yang harus kita utamakan. Paulus hendak mendorong Timotius sebagai pemimpin jemaat di Efesus, dan bahkan kita saat ini utamakan, dahulukan patujolo tangiang doa dalam hidupmu, dalam hidup kita. Karena dengan doa inilah kita bermohon. Dalam bahasa Yunani disebut deesis deomai, permohonan khusus untuk segala sesuatu yang perlu dalam hidup kita sehari-hari kepada Tuhan. Disebut juga di sana, dengan doa itulah kita meminta, doa umum namanya, proseuche prayers. Yang ketiga disebut juga di sana, dengan doa itulah kita bersyafaat kepada Tuhan. Bahasa Yunani enteuxis, bersyafaat, doa minta campur tangan Tuhan, mangodihon teman-teman kita, saudara-saudara kita, baik itu teman, saudara segereja, sekumpulan, semarga, bahkan seisi bumi ini, ketika kita mengetahui bahwa mereka menghadapi ragam cobaan, tantangan yang sangat-sangat hebat, besar, dan agar Tuhan melawat campur tangan juga untuk menolong mereka. Itulah syafaat enteuxis. Dan yang keempat, mensyukuri semua berkat-berkat campur tangan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Itu disebut dalam bahasa Yunani Eucharistia. Thankful, grateful, well-pleasing. Apapun yang diizinkan terjadi dalam hidup kita, syukuri semuanya. Katakan kepada Tuhan, puji Tuhan. Gitu, Eucharistia. Selain itu, dengan doa itulah juga kita bersekutu marsaur, berkomunikasi dengan Tuhan secara akrab, secara pribadi. Jadi begitu luas dan dalam sekali fungsi, guna, ruang lingkup, dan cakupan daripada doa itu, Bapak Ibu. Sangat luas sekali. Saudara, Paulus meminta jemaat Efesus di kala itu, dan bahkan kita di saat ini, untuk memberi perhatian yang serius mendoakan raja, penguasa, dan pembesar di negeri. Saudara, ini juga sesuai benar dengan topik minggu ke-22 sesudah Trinitatis, tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Parsidohoton nihala Kristen di politik. Saudara, kalau Paulus menyebut di sini raja, penguasa, dan pembesar-pembesar, maka yang dimaksudkan oleh Paulus dengan kata itu adalah pemimpin. Pemimpin mulai dari tingkat tertinggi di pusat ke tingkat yang terendah di daerah, bahkan di RT. Bisa itu pemimpin nasional sebagai presiden, menteri-menteri, juga gubernur-gubernur, bupati-bupati, wali kota, kepala desa, ketua RW, ketua RT, dan sebagainya. Itu pemimpin. Tetapi bisa juga itu menunjuk kepada pejabat-pejabat, pemimpin-pemimpin di lembaga, institusi-institusi tertentu, baik negeri maupun swasta, ataupun perusahaan-perusahaan di mana kita bekerja, di lembaga apa kita berada, mungkin di lembaga pendidikan, lembaga atau organisasi gereja, dan sebagainya. Ada pemimpin di sana. Doakan mereka, Bapak Ibu. Saudara, kenapa Paulus begitu memberi perhatian yang serius untuk mendoakan mereka-mereka ini? Pemimpin-pemimpin ini, pemimpin nasional, penguasa, pemimpin lembaga, dan organisasi, dan sebagainya. Kenapa kita harus mendoakan mereka? Jawabannya pada ayat 2 dan ayat 3. Pada ayat 2 dituliskan, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Agar kita dapat hidup tenang, tenteram, penuh kesalehan dan kehormatan. Ayat 3 disebut, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Suka Tuhan kalau kita mendoakan mereka-mereka. Saudara, ini alasannya kenapa kita harus mendoakan mereka. Asa marsonak-sonang, jala suharibu-ribuan hita marpangalaho, mangulak kaulota, di bagasan sadok hadaulato dot hahormaton. Artinya itu apa? Demi untuk kemaslahatan kita, demi untuk ketenangan, kedamaian hidup kita melakukan segala pekerjaan kita, agar para penguasa-penguasa yang kita doakan itu punya hikmat memimpin, punya rasa kemanusiaan yang memihak pada kebenaran, tidak menjadi lawan dari masyarakatnya,
Agar para penguasa-penguasa yang kita duakan itu tidak bertindak arogan, sewewenangnya, suka-sukanya, agar tidak membuat kebijakan-kebijakan yang bisa melukai hati rakyatnya, bisa mengorbankan kepentingan rakyat kecilnya, kepentingan sepihak, dan bahkan mengorbankan HAM, hak asasi manusia. Kalau kita tenang dalam suatu kota, kita bisa dimungkinkan berkarya, berbakti, berprestasi dengan baik, menjadi warga negara yang dedicated, dan kita bebas mendharma baktikan talenta-talenta, pemberian-pemberian, dan berkat-berkat Tuhan yang kita miliki di tengah-tengah masyarakat. Saudara, seiring dengan perikop khotbah ini juga, sebagaimana arahan Paulus kepada Timotius dan kepada kita saat ini, mari kita turut mendoakan pilkada serentak yang akan dilakukan di awal bulan Desember, tepatnya 9 Desember 2020 ini, agar terpilih para pemimpin-pemimpin di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota madya di seluruh Indonesia. Mereka itu sungguh-sungguh dedicated, sungguh-sungguh melakukan visi misinya yang sesuai dengan kehendak Allah, yang mau dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi rakyat yang Dia pimpin. Hal ini juga sesuai dengan dorongan Nabi Yeremia kepada umat Israel di saat orang Israel masih berada di pembuangan Babel, sebagaimana Yeremia pasal 29 ayat 7. Di sana dituliskan, usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara, meski banyak perbedaan-perbedaan kita dengan mereka pemimpin-pemimpin yang kita doakan itu, mungkin perbedaan dalam hal agama, keyakinan, aliran, latar belakang budaya, dan lain-lain. Tetapi Tuhan Allah, pemberi mandat dan kuasa politik itu buat mereka dan buat kita adalah satu. Sebagaimana 1 Timotius pasal 2 ayat 5 khotbah ini mengatakan, karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, turpuk yang menjadi epistel pembacaan di ibadah Minggu ke-22 sesudah Trinitatis 8 November 2020 terambil dari kitab Daniel pasal 6 ayat 1-15. Sudah saya upload di YouTube. Semoga Bapak Ibu berkenan mendengarkannya. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah Minggu ke-22 sesudah Trinitatis 8 November 2020 terambil dari 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayat 7 ini, agar semakin banyak orang yang menyadari dan melaksanakan tanggung jawab orang Kristen dalam politik termotivasi lewat video ini. Tonton juga video-video khotbah saya yang lain, agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Bukan di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah Minggu di gereja atau di rumah kita masing-masing. Buat kita semuanya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, Horas, amin. Amin. Terima kasih untuk firman-Mu yang saya sudah rekam dalam video ini. Berkati firman-Mu ini Tuhan, berkati jemaat yang akan mendengar, yang akan belajar dari firman-firman Tuhan, termasuk dari khotbah ini. Berkati hamba-Mu untuk persiapan khotbah berikutnya, untuk dan demi kemuliaan kebesaran nama Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin.